Hai, kembali lagi di channel saya, Aga Anugrah. Hari ini kita akan membahas mengenai sejarah kopi, jenis kopi, dan perbedaan kopi Arabica dan Robusta. Pembahasan kali ini tentunya cocok untuk kalian yang penasaran awal mula tentang kopi atau kalian para barista pemula yang ingin mengetahui dasar-dasar tentang kopi. Simak aja setelah ini. Kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah kopi. Pada mulanya, kopi ditemukan di Ethiopia pada abad ke-9. Orang yang pertama kali menemukan kopi adalah orang yang bernama Kaldi, seorang penggembala kambing di Ethiopia. Awalnya, dia mengamati kawanan gembalanya yang susah tidur setelah mengkonsumsi buah beri yang pada saat itu belum diketahui itu adalah kopi. Lalu, ia mencoba memakan hingga memasaknya. Setelah tentunya kopi berkembang luas di Ethiopia, lalu kopi dibawa masuk ke Yaman atau Yemen pertama kali oleh pedagang Ethiopia. Dan Yemen merupakan salah satu pusat transit dan perdagangan yang cukup penting ya di abad pertengahan. Selama abad 15 dan 16, kopi pun menjadi semacam komoditas yang cukup diperhitungkan dari negara ini ya. Dan pada masa-masa itu pula, Yemen berhasil mendistribusikan ke banyak negara. Sebagian besar diekspor ke negara-negara Arab dan sekitarnya. Kopi-kopi dari Yemen sendiri yang diekspor pada waktu itu hanya keluar dari satu pusat ekspor impor, yaitu pelabuhan bernama Mocha. Sayangnya, kopi tak bisa tumbuh baik di Eropa. Bangsa Eropa berusaha mencari lahan perkebunan yang subur yang bisa ditanami komoditas kopi. Inilah cikal bakal penjajahan bangsa Eropa di kawasan Asia. Salah satunya bangsa Belanda yang datang ke Indonesia dan menerapkan sistem tanam paksa kopi secara nasional. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu masuknya kopi ke Indonesia. Pada sekitar tahun 1696, Belanda dengan kapal VOC-nya bersiasat dagang di Jawa sembari membawa kopi Malabar dari India. Kopi Arabica ini lantas diuji coba tanam di Batavia atau di Jakarta. Sayangnya, faktor alam yang membuat penanaman kopi ini gagal. Belanda lantas menanam ulang di daerah Sumatera, Bali, Timur Timur, Sulawesi, dan beberapa pulau lainnya. Penanaman ini sukses besar, bahkan pada tahun 1700-an VOC memonopoli perdagangan kopi di Eropa dan seluruh dunia. Muncul lahan kopi terluas di Asia Tenggara, dataran tinggi Gayo dengan kopi Gayonya, sehingga Jawa lebih populer dengan kopi Java. Pada tahun 1878 adalah masa buruk bagi tanaman kopi. Tanaman kopi diserang oleh penyakit karat daun. Hampir seluruh perkebunan kopi di dataran rendah terkena penyakit ini, dan rata-rata kopi yang ada pada masa itu adalah Arabica. Agar hama ini tidak menghancurkan bisnis kopi, Belanda mendatangkan jenis kopi Liberica yang digadang-gadang lebih tangguh dan tahan terhadap hama karat daun. Liberica sempat menjadi primadona karena mampu menggantikan kopi Arabica. Harga kopi ini juga sama bagusnya dengan Arabica di pasar kopi Eropa. Namun, kejayaan ini tidak bertahan lama karena Liberica juga akhirnya terkena hama karat daun dan gagal panen. Lalu, pada tahun 1907, Belanda mendatangkan jenis kopi lainnya, yaitu Robusta. Robusta lebih mampu bertahan dari hama karat daun, khususnya di perkebunan kopi di dataran rendah. Dan akhirnya, pada tahun 1945, seluruh perkebunan kopi diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia dan menjadi salah satu komoditas terbesar di negeri ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya mengenai budaya minum kopi. Seiring waktu, masyarakat menjadikan minum kopi itu sebagai budaya. Sedikitnya ada 3 pergerakan dalam perkopian atau lebih dikenal dengan wave coffee. Yang pertama adalah first wave coffee. Pada era 1800-an,
kopi disajikan dalam kemasan praktis dan instan. Bahkan pada Perang Dunia ke-1 atau 1917, tentara disajikan kopi sebagai minuman sehari-harinya. Kita lanjut ke second wave coffee. Tak seperti kopi sebelumnya, cita rasa kopi instan dianggap kurang nikmat. Para fanatik kopi menginginkan lebih dari yang bisa mereka minum. Maka itu, pada tahun 1960-an muncul berbagai varian kopi baru seperti latte, espresso, mochaccino, cappuccino, frappuccino, americano, dan banyak lagi. Mulai menjamur berbagai coffee shop tematik yang lebih nyaman dan modern. Sembari minum kopi, mereka bisa mengobrol santai hingga diskusi bisnis dengan koleganya. Dan ini setahu saya ya, seperti espresso, mochaccino, atau espresso boys lainnya itu berasal dari Italia. Mungkin kalau salah, saya bisa dikoreksi. Kita lanjut ke third wave coffee. Gelombang ketiga hadir tahun 2000-an. Pada masa ini, masyarakat luas menyadari ada perjalanan panjang demi secangkir kopi yang nikmat. Mulai dari proses tanam, pengolahan biji kopi, hingga penyajian. Dari sini muncullah istilah origin, yaitu pemberian identitas kopi sesuai lokasi tanamnya. Pasalnya, rasa kopi akan berbeda apabila ditanam di daerah tertentu. Pecinta kopi lebih detail dalam menikmati kualitas dan rasa kopinya. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa daerah penghasil kopi yang legendaris dan telah mendunia ya. Contohnya seperti dataran tinggi Aceh Gayo, seperti Bali Kintamani, atau juga Toraja, dan masih banyak lagi yang lainnya termasuk Papua dan juga Flores ya. Yang Flores itu kan udah dibawa sama Michael Jasin ya di World Barista Championship. Keren banget pastinya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya mengenai jenis-jenis kopi. Jadi, kopi itu sebenarnya banyak jenisnya, tapi akhirnya diklasifikasikan menjadi 4, yaitu kopi Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Dari keempat jenis kopi ini, kita cuma bahas salah duanya aja. Karena Arabica dan Robusta itu yang sangat populer dan saat ini paling banyak dijual di seluruh dunia. Oke, kita langsung aja ke perbedaan dari Arabica dan Robusta. Di sini udah ngambil gambar dari Bicara Kopi di Instagram ya. Karena ini bagus banget nih gambarnya nih. Udah sedikit mewakilkan lah dari semuanya. Yang pertama itu dari bentuk. Nah, kita bisa lihat dari bentuk Arabica itu berbentuk oval, sedangkan Robusta itu berbentuk sedikit lebih bulat. Nah, lalu garis biji kopinya. Arabica itu memiliki garis yang berliku yang biasanya itu seperti huruf S seperti itu. Dan kalau Robusta itu garisnya lurus. Tapi ada beberapa faktor juga yang bikin Robusta tuh kadang juga ada yang berliku ya. Dan Arabica juga ada yang lurus, tapi itu nggak banyak sih. Biasa ada defek-defek aja dari biji kopinya aja. Nah, lalu kita lanjut ke rasa. Jadi Arabica itu rasanya manis dan lembut, sweetness and smooth. Kalau Robusta itu kuat dan tajam, strong and bitter ya. Lalu untuk kafeinnya, Arabica itu dari 1,1% sampai 1,5%, sedangkan Robusta 2,2% sampai 2,7%. Ini cuma sebagai patokan dasar umum aja ya. Jadi kadang ada juga yang Arabica itu di bawah 0,1 gitu, Robusta pun ada yang 1%. Jadi tergantung dari origin kopinya lagi. Nah, lalu perbandingan secara asam klorogenat atau CGA. Nah, bisa lihat sendiri itu perbandingannya. Nah, mungkin aku jelasin sedikit asam klorogenat itu apa sih. Jadi asam klorogenat itu kandungan yang cukup bermanfaat ya, asam yang bermanfaat di dalam kopi yang bisa manfaatnya itu ada 5, yaitu antivirus hepatitis B, antioksidan, antihipertensi, antidiabetes, dan hepatoprotektor. Nah, jadi ada 5 ya tadi manfaat dari asam klorogenat yang terkandung dalam kopi. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti kalian bisa cek deskripsi aja ya, karena kalau jelasin satu-satu bakal panjang.
Lalu saya akan menayangkan satu gambar lagi, ini dari inews.id ya. Ini bagus banget soalnya ini cukup mewakilkan juga. Jadi di sini ada 5 perbedaan kopi Arabica dan Robusta ya di sini. Yang pertama dari sejarah. Nah, Arabica itu ditemukan di Ethiopia dan dipopulerkan oleh orang Arab dan tersebar ke seluruh penjuru dunia yang kayak kita bahas sebelumnya ya. Dan Robusta itu Belanda membawa tanaman asli Afrika ini secara besar-besaran ke Indonesia untuk dibudidayakan. Jadi Belanda yang lebih banyak berperan ya, dan melalui rasa dan aroma. Nah ini tadi kan cuma rasa tuh yang di atas, dan sekarang kita ada bahas aromanya juga. Jadi Arabica itu memiliki rasa yang bervariasi seperti buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Arabica memiliki aroma yang cenderung floral. Ini bener banget ya. Rasa dari Arabica itu biasanya fruity, nati-natinya, dan juga kayak biji-bijian. Dan umumnya untuk aroma itu bakal cenderung lebih floral dan fruity sih. Lalu ke Robusta, rasa dan aromanya itu dikenal dengan rasa pahitnya. Nah, Robusta mengeluarkan aroma yang lebih earthy dan nati. Nah, jadi ini benar banget ya. Nah, Robusta itu lebih dominan pahit dan juga mengeluarkan aroma yang earthy dan nati biasanya. Nati sih biasanya paling berasa itu di Robusta ya. Lalu kita lanjut ke cara tanam. Arabica sendiri dapat tumbuh di ketinggian 1000 sampai 2000 mdpl dengan curah hujan 1500 sampai 2500 mm per tahun. Dan sedangkan untuk Robusta sendiri, ketinggian tanah yang paling ideal adalah 400 sampai 800 mdpl. Suhu rata-rata 24 sampai 30 derajat, curah hujan 1500 sampai 3000 mm per tahun. Jadi kelihatan ya perbedaan dari cara tanam Arabica dan Robusta. Arabica itu perlu ketinggian yang lebih tinggi daripada Robusta, sedangkan Robusta bisa di bawah 1000 ya. 1000 mdpl, sedangkan Arabica di bawah 1000 itu bakal susah banget ya buat tumbuh kembang yang baik gitu. Ya kita lanjut ke bentuk biji. Kayaknya nggak usah dibahas ya, kayaknya kurang lebih sama yang sama sebelumnya. Kita langsung lanjut aja ke harganya. Nah, biji kopi Arabica itu dihargai lebih mahal ya pastinya, dan juga biji kopi Robusta dihargai lebih murah. Yang salah satu faktor pentingnya karena Arabica itu tumbuh di dataran tinggi ya. Karena di dataran tinggi itu treatmentnya bakal lebih banyak ya dibanding Robusta, dan juga Robusta itu lebih anti dari hama karat daun tadi ya yang udah kita bahas di sejarahnya tadi. Oke, mungkin itu dulu pembahasan kita hari ini mengenai sejarah kopi, budaya minum kopi, jenis kopi, dan perbedaan kopi Arabica dan Robusta. Semoga pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan tentunya pembahasan ini juga cocok untuk para barista pemula yang ingin mengetahui dasar-dasar tentang kopi. Sebelum kita ke dasarnya, kita ke sejarahnya dulu pastinya. Dan juga buat teman-teman mungkin barista-barista yang masih penasaran gimana sih dasar-dasar buat jadi barista, mungkin aku bakal terus share video-video di video selanjutnya ya. Jadi terus pantengin aja videoku, dan juga jangan lupa buat teman-teman like dan subscribe jika suka. Silahkan skip aja kalau nggak suka. Oke, saya Aga Anugrah. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini.